Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya Ananda Mumtaz Soleh-Soleha di rumah? Di sini Bu Entang akan menceritakan suatu kisah, yaitu tentang meneladani sifat dan karakter Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, yaitu Patona, yang ditulis oleh Anissa N. Septiana dan editor ahli oleh Ustaz Sohirul Hasan LC MPI yang diterbitkan oleh Z Books. Namun sebelum baca buku, kita baca apa dulu? Baca Bismillahirrahmanirrahim. Masih ingat kan lagunya? Sebelum baca buku, baca Bismillah dulu. Baca Bismillah, baca Bismillah, baca Bismillah sebelum baca buku. Bismillahirrahmanirrahim. Rasul memiliki sifat-sifat wajib. Salah satunya adalah patonah. Sifat ini berarti seorang Rasul harus cerdas. Seorang Nabi harus mampu menyampaikan firman-firman Allah kepada umatnya. Untuk itu, seorang Nabi pastilah memiliki sifat patonah. Rasulullah terkenal sebagai pemimpin yang cakap dan cerdas. Meskipun begitu, beliau dikatakan gila oleh orang-orang musyrikin dan musuh-musuh Islam. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sangat memperhatikan masalah pendidikan karena diutusnya beliau utamanya adalah untuk mendidik umat dan berdakwah. Meskipun Rasulullah adalah seorang yang ummi atau tidak bisa membaca dan menulis, namun Allah memberinya kecerdasan dan pengetahuan yang luar biasa melalui malaikat Jibril alaihissalam. Malaikat Jibril pertama kali menemui Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam saat beliau menyendiri di Gua Hiro. Saat itu beliau belum diangkat menjadi nabi. Melalui perantara malaikat Jibril turunlah wahyu pertama, yaitu surat Al-Alaq ayat 1-5. Dan ini bisa dibaca di dalam Al-Quran ya, bisa dibantu juga oleh ayah bunda di rumah. Untuk membacakan surat Al-Alaq ayat 1-5. Yang artinya, bacalah dengan menyebut nama Tuhanmu yang menciptakan, Dia telah menciptakan manusia dari segumpal darah. Bacalah, dan Tuhanmu lah yang maha mulia, yang mengajar manusia dengan pena. Dia mengajarkan manusia apa yang tidak diketahuinya. Rasulullah SAW begitu takut dan gemetaran menghadapinya, hingga akhirnya beliau pulang dan meminta istrinya Khadijah untuk menyelimutinya. Isi dari wahyu pertama tersebut menjadi bukti bahwa Rasulullah diperintahkan untuk belajar dan mengajarkan ilmu pengetahuan. Dakwah yang beliau lakukan adalah untuk berbagi ilmu pengetahuan. Rasulullah suka berdiskusi. Para sahabat selalu mendatangi beliau untuk belajar, meminta nasihat, dan berdiskusi. Para sahabat pun senang berbagi ilmu. Bahkan dalam jamuan makan pun mereka tetap menyempatkan untuk berdiskusi masalah agama dan ilmu lainnya. Para musuh Islam sangat tidak suka dengan ajaran yang dibawa oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Mereka akhirnya banyak menyiksa dan menyakiti para pemeluk Islam. Sampai suatu saat Allah memerintahkan beliau dan kaum muslimin hijrah ke Madinah. Saat itu kota Madinah masih bernama kota Yatsrib. Disinilah kemampuan dan pengalaman Rasulullah dalam memimpin umat sangat terlihat. Di awal hijrah, Rasulullah SAW mempersaudarakan kaum Ansor dan Muhajirin yang terdiri dari berbagai macam suku dan kabilah. Rasulullah SAW ingin persaudaraan dan ikatan umat Muslim semakin kuat, meskipun mereka berasal dari tempat dan suku yang berbeda. Setiap kaum Muhajirin dipersaudarakan dengan kaum Ansor. Mereka pun menyambutnya dengan sukacita. Abu Bakar dipersaudarakan dengan Kharijah bin Zuhair, Umar bin Al-Khattab dipersaudarakan dengan Itban bin Malik, Abu Ubaidah dengan Sa'ad bin Mu'az, Zubair bin Awam dengan Salamah bin Waqsi, dan Ali bin Abi Thalib dipilih Rasulullah SAW menjadi saudara beliau. Kaum Muhajirin mencari nafkah dengan berdagang. Ada juga yang bertani, mengerjakan lahan milik kaum Ansor. Rasulullah SAW juga menciptakan suasana nyaman dan tentram di kota Madinah. Beliau membuat perjanjian dengan kaum musyrikin Quraisy yang ada di Mekah. Perjanjian tersebut dinamakan Perjanjian Hudaibiyah.
Isi perjanjian tersebut terlihat dapat merugikan kaum muslimin, padahal sebenarnya sangat menguntungkan untuk Islam dan kaum muslim ke depannya. Umar bin Khattab dan beberapa sahabat yang lain awalnya merasa kecewa dengan isi perjanjian Hudaibiyah. Namun akhirnya mereka memahami setelah melihat kondisi kaum muslim yang semakin membaik. Kecerdasan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pun tampak ketika memimpin perang Badar. Saat itu kaum Muslim lebih sedikit jumlahnya daripada kaum kafir Quraisy, tetapi perang tersebut dimenangkan oleh kaum Muslim. Kekuatan ruhiyah Rasulullah disertai kemampuan berpidato dan kecerdasan beliau mengatur strategi membuat semangat kaum Muslim berkobar. Atas izin Allah, perang Badar pun dimenangkan oleh kaum Muslim. Nah, itulah akhlak mulia Rasulullah SAW. Dengan kecerdasan yang diberikan oleh Allah, beliau mampu memahami firman-firman Allah dan menjelaskan pada kaum muslim agar mereka menjadi orang yang berilmu dan berakhlak mulia. Nah, di sini juga ada kisah tentang Ananda yang mendapatkan nilainya yang sangat yang jelek katanya. Namun ditenangkan oleh bundanya. Gimana kisahnya ya? Kamu kenapa nak murung seperti itu? Nilai ulanganku jelek, Bu. Kita sebagai umat Rasulullah SAW harus senantiasa menuntut ilmu sesuai yang diajarkan beliau. Kita semua pasti ingin jadi anak cerdas kan? Salah satu caranya adalah dengan rajin membaca. Yuk kita perbanyak belajar dan membaca. Tidak usah bersedih, kamu hanya perlu lebih rajin membaca dan berlatih. Benarkah, Bu? Aku akan mengikuti nasihat Ibu. Tuh, mulai belajar dan membaca. Dan akhirnya, alhamdulillah, aku dapat nilai bagus. Tuh, kita juga harus rajin belajar dan membaca ya, agar kita bisa menjadi anak yang cerdas. Dan juga kecerdasan ini semoga nantinya akan bermanfaat bagi orang lain. Nah, mungkin sekian kisah tentang meneladani sifat dan karakter Rasulullah, yaitu Patonah. Semoga nanti jika ada buku yang baru, Ibu akan bisa membacakan kembali dan menceritakan kembali kepada Ananda di rumah. Cukup sekian, Ibu tutup dengan ucapan Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.